Bagaimana cara etika dalam memberi nasihat menurut ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita dan dilancarkan apa yang kita usahakan. Dan terlebih semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala penyakit ataupun mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama nasihat. Ada banyak dalil yang mengungkapkan bagaimana keutamaan memberi nasihat dan berbagi ilmu kepada orang lain. Namun seringkali saat seseorang diberi nasihat, orang tersebut jadi merasa tersinggung. Nah, lalu apakah memberi nasihat itu buruk? Baik, pada dasarnya setiap orang memang berhak untuk mendapatkan nasihat. Akan tetapi memberikan nasihat juga tidak bisa sembarangan, karena ada etika-etika dalam memberi nasihat yang perlu diperhatikan. Dengan begitu, nasihat yang disampaikan bisa diterima ya dengan baik oleh orang lain. Nah, berikut ini adalah beberapa etika memberi nasihat yang perlu kita ketahui dan bisa kita berikan untuk setiap orang. Untuk yang pertama, niat memberi nasihat harus ikhlas. Ya, sebelum memberi nasihat, Anda harus meyakini dengan pasti bahwa niat memberi nasihat ini dilakukan dengan niat yang ikhlas. Sama seperti kebaikan lainnya, memberi nasihat juga merupakan sebagian dari ibadah. Karena itu, setiap ibadah harus dilandasi dengan niat yang ikhlas agar bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menasihati dengan cara yang benar. Pemberian nasihat juga harus dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat dan kemampuan orang yang memberi nasihat. Karena memberikan nasihat yang melampaui kemampuan yang dimiliki akan mendatangkan mudarat dan kesulitan bagi pemberi nasihat sendiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga, menggunakan kata-kata yang baik. Nasihat juga harus disampaikan dengan kata-kata yang baik. Bahkan dijelaskan dalam surat Toha ayat 44. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Sedangkan kita bukan seorang nabi. Dan orang yang kita beri nasihat bukanlah Fir'aun yang keras kepala, zalim dan merasa Tuhan. Karena itu, nasihat yang diberikan haruslah menggunakan kata-kata yang baik agar mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian untuk yang keempat, tabayun sebelum memberikan nasihat. Salah satu hal yang penting dilakukan sebelum kita memberikan nasihat adalah memastikan kebenaran berita yang kita ketahui. Nasihat yang dilakukan dengan dasar berita yang simpang siur atau tidak benar akan memberikan dampak yang buruk. Bahkan bisa jadi malah membuat orang yang diberi nasihat menjadi sedih dan kecewa. Kemudian untuk yang kelima, jangan berburuk sangka ya. Kepada orang yang dinasihati, salah satu etika seorang muslim kepada muslim lainnya adalah berusaha berprasangka baik dan terus mencari kemungkinan yang baik. Karena sesungguhnya orang yang hanya mencari-cari kesalahan orang lain menjadi salah satu ciri dari orang yang munafik. Kemudian untuk yang keenam, jangan memaksakan agar nasihat kita itu diterima. Nah, orang yang menasihati, orang yang memaksakan nasihatnya supaya diterima, ya ini disebut sebagai orang yang zalim. Karena niat memberi nasihatnya adalah untuk ditaati, bukan untuk menunaikan amanah persaudaraan antara sesama umat muslim. Nah, nasihat adalah sebuah ibadah. Dan meskipun orang yang diberi nasihat itu tidak menerima nasihat tersebut, maka orang yang memberi nasihat akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah
tidak menasihati di depan umum. Islam menjaga dengan baik kehormatan seseorang. Karena itu sudah sewajarnya umat Islam menjaga harga diri dan kehormatan saudaranya. Memberi nasihat kepada seseorang di depan umum bukanlah sebuah nasihat. Nasihat di depan umum adalah sebuah bentuk pelecehan kepada orang lain. Sedangkan Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan bahwa nasihat di depan umum adalah bentuk mempermalukan orang lain. Nasihat seharusnya dilakukan secara rahasia dan dilakukan dengan empat mata. Nah, untuk yang selanjutnya ya, yang ke-8, jangan melakukan tahris ya. Tahris adalah sikap memancing pertengkaran atau provokasi. Ya, tahris juga disebut sebagai bagian dari namimah atau adu domba. Dan adu domba termasuk ke dalam dosa besar. Karena itu nasihat seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak berupaya provokasi yang memancing permusuhan sesama umat muslim. Nasihat seringkali disebut sebagai obat yang perih. Karena itu memberi nasihat ya harus memperhatikan etika memberi nasihat yang baik. Sehingga meskipun masih terasa perih bagi yang menerima ya, tapi rasa perihnya ini bisa diminimalisir sehingga nasihat bisa lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan kebencian ataupun permusuhan yang berkelanjutan. Nah, itulah saudaraku ya 8 etika dalam memberi nasihat kepada seseorang. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya selama ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dan bisa menambah pengetahuan. Dan akhir kata dari saya, Kang Sudiro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.